Kau bawang, tinggilah kau bawang, tinggilah kau bawang, tinggilah kau bawang, berdanlah nak boleh, ya jangan berdaun, jangan. Aslinya Jailani, Pak. Pak Jailani. Nah, kalau yang nama kerennya panggilannya, kalau di Jailani ini mungkin tidak tahu, di kampung berapa yang tahu. Ya. Nah, Pak Kudung orang manggil. Oh. Kalau Kudungnya di mana pun tahu orang. Oh, punya gelar gitu. Ada ya? gelar, gelar. Kudung. Ada gelarnya. Kalau Pak Kudung. Gelar kudung itu dapat dari? Tahu dari orang tua kita. Oh. Jadi kan kita nih masih kecil, timbangan nenek kita, nenek moyang kita kan. Ah. Jadi baru pertama yang pertama itu kan almarhum orang tua kita kan satu meninggal. Nah, jadi tidak ada yang timang lain, jadi lahir lagi yang tadi, nah ditimang lah nama. Jadi orang tua aku dulu ada lagunya kan, ada syairnya, kudung-kudungnya ada syairnya. Kayak gimana tuh Pak? Syairnya kan kalau nyanyi kan ngayunan, ayun-ayunan kan. Jadi yang kecil lah, tapi kurang-kurang jelas, mungkin kena cerita nenekku tadi ya, kena ditinggal anunya ibunya ke mandi ke KAE, istilahnya itu mandi. Nah, rumahnya di jauh dari sungai. Jadi anaknya ini ibarat nangis. Ditimang-timangnya, timang sayang, bukan timang apa-apa. Jadi ada syair-syairnya kan, katanya anak nih tidak bisa kalau dirubah nama nih, ibaratnya menangis. Nah, jadi nama nih yang dipanggil lah nama deh. Kudung-kudung sayang, kudung-kudung sayang. Timang-timang sayang. Timang-timang lambung, timang sayang katanya. Kalau ditimang sekarang menangisnya kurang. Atau cerita. Dari pantun gitu. Pantun, jenisnya pantun. Kalau pertama kita kan masih kecil. Aku tidak salah baru ingatan sekitar umurnya kurang lebih 8 tahun. Ada yang lihat. Oh, yang lihat. Ada yang lihat. Tapi kita tidak tahu, orang tua almarhum kakek kita kan tidak tahu, kita belum pernah bertanya kan. Jadi setelah kuliah barulah kita masuk sekitar umur 9 tahun baru sekolah. Masih ada timang tadi tergidi. Nah, jadi setelah kita 9 tahun kurang lebih mencapai 10 tahun kan, kalau orang kampung nih agak-agak orangnya mendalam lah, ada tahu apa ini artinya. Jadi cerita kali dia ya, sekitar tahun kelas 2 ke sekolah hilang. Setelah aku tamat sekolah 82, jadi SD itu Pak? SD 82 aku tamat sekolah sempat hilang, tidak tahu. Jadi aku mencari. Aku sudah, semua orang tua kita kan masih lagi dan atau kita masih lah meninggal, tapi atau kita yang nyerita kemarin sama orang tua, jadi kita tahu sejarahnya kan. Jadi kali dilihat, diteliti, udah kuliah tahun 83 keluar dari kampung, keluar nyari sejarah, nyari orang-orang. Pernah pergi ke daerah Permis kan, kampung termasuk kampung tua. Nah, kata cerita Mentari Didi di Menduk ada, tapi masih jalan atau tidak katanya. Pernah orang lihat artinya kan, pernah dilihat. Nah, kalau pergi ke Kota Kapur, kita tahu juga orang Kota Kapur. Tari Kedidi ada di Menduk katanya. Menseingatannya katanya orang nih. Lah ketika ataupun nih, aku nih. Nah, jadi setelah itu cari lagi ke daerah nih, Kota Waringin kan. Kota Waringin kan kitanya kata Kota Waringin ada juga. Tapi itulah katanya masih jalan atau enggak orang tuh, masih di Praga atau enggak katanya. Aku nggak tahu bahwa kami kune rencana. Nah, jadi katanya menurut salah katanya orang tuh nama yang nama bawa tukang tari Bijangjung katanya nama orang. Seperti orang tua atau kone. Dalam hatiku, kau pernah tahu sejarah susunan orang tua kita kan dari sampai ku kan 7 keturunan. Mesti diteliti ku kan orang-orang. Dari kakek Gayak mulai kan. Nah, jadi terus tuh ke Bangka Kute terakhir. Bangka Kute ku ada kawan, carilah sejarah di situ dak deh. Katanya di tempat Bangka Kute nggak ada tari kedidi, tapi di Menduk pernah
kami ngeliat ya. Oh. Itu dari seingatanku, jadi Bangka ini ada 3 kota. Iya. Kota Kapur, Kota Waringin, Bangka Kute. Jadi 4 sama Bangka Pinang kan. 4 kota artinya. Nah, jadi kebanyakan menamakan Ade semua tarik diri, tapi pernah ngeliat, arti yang meraga pertama di Menduk nih namanya mendak salah yang ku tulis kemarin tuh yang di sejarah sampai ke orang tua kita kan namanya Ujang atau Likun namanya Atau Likun Katolikon. yang sairnya mulai ada sair Iya. didatangkan oleh Tok Gayak kami. Oh, oke. Itu bertarian toh. Tarian. Nggak ada bareng tarian sama musik belum ada. Nah, barulah diciptakan Abu Latif peninggalan Abu Latif lah. Dari Abu Latif, arti Abu Latif yang menciptakan, baru ada belum ada sair. Nah, atau Likun tadi sama Tok Busang nama. Busang, Tok Likun baru 3 orang. Itu Rikal, Mat Jasin, Saiman, ke Kudung. Dan butuh mas ade nyanyian belum ada sairnya belum ada. Oh. Abu Latif itu cuma gerakan tarinya baru Tari ya? tari kedidi itu yang digerakannya. Burung sama piting kedidi digerakannya. Nah sairnya belum masuk. Musiknya belum ada. Belum. Sairnya belum masuk menjadi baru gerakan sama apa namanya musik-musiknya kan. Yang bawa gerakan tari tadi ya samanya atau Likun ke Tok Busang itu memang lagunya memang lagu apa tinggi bawang Tinggi bawang. tinggi Kayak bawang. gimana tuh Pak? Tinggi bawang itu. Oh tinggi bawang sairnya Iya. nah tinggi kau bawang tinggilah kau bawang tinggilah kau bawang berdanlah nak boleh ya jangan berdaun sair tuh kan berdanlah boleh ya jangan berdaun lah di jangan kalau orang dulu jadi nak belaki lah kau dayang tuh kan perempuan Iya. belakilah kau dayang sebulan lah boleh setahun lah setahun jangan belaki kau dayang sebulan boleh setahun jangan arti ya kalau dihayalan oleh atau Likun sama Bujang Jum satu cewek 2 laki-laki kalau di hayalannya kan arti menak belaki boleh sebulan misalnya taruh kamu 2 kali kan kenal cewek itulah kenal ke kita jadi kena belaki kayaknya ya kawin kayak si cewek nih sebulan boleh ya setahun jangan kulit nah cerita tuh hayalan orang tuh Iya. kan unik caranya Iya. sebulan boleh setahun jangan Kawin kontrak. Hah? Kawin kontrak. Mungkin kan minta dicerai. Sair? Iya. Tidak bisa dilupakan. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Ah. Memang soal tari kedidi itulah yang nama khasnya. Nama khasnya. Tarinya tari kedidi, sairnya tinggi bawang. Tinggi bawang. Sair lagunya tinggi bawang. Tinggi bawang. Atau pantun orang manggil. Pantun ya. Kau bawang, tinggilah kau bawang, tinggilah kau bawang, tinggilah kau bawang, berdanlah nak boleh, ya jangan berdaun jangan. Ini kan kepiting kedidi, ini kan gerakannya kepiting. Nah kalau yang ini kayaknya burung. Kalau yang ini ibaratnya simbolnya kepitingnya. Kalau ini berarti memang badan harus itu. Harus. Kalau orang tarinya kan aneh, nggak enak. Nggak enak. Nah, jadi harusnya kayak gini. Nah, kalau yang ini nih. Jadi kalau memang kita capek, ada gerakan dirinya. Ini berganti kan. Kalau nih boleh. Misalnya sini larang. Nah, bukan di pencak silat ini tapi. Kalau pencak silat lain. Iya. Nah, kalau pencak silat kan harusnya berjalan kayak nih. Nah,
Nah, pencak silat. Iya. Hmm. Nah, nih pencak silat nama. Iya. Nah, dah, nih terus. Hmm. Nah, tapi harus gerakan ini. Karena ngikut musik. Betul. Kalau tidak ada musik, nggak Musiknya enak. dinyanyikan, Pak. Hah? Musiknya dinyanyikan. Musik kan harus musik gendangnya kedak kedak kedem. Jadi kita ngikut tuh lah gerakan. Nah. Kalau nggak enak. Itu susah yang terjadi. Oh iya. Ngikutin ini iramanya Pak ya. Nah, iramanya. Nah, gitu ya. Oke. Kalau banyak nih, kalau nih kan Iya. terus sudah tuh maju lagi 3 kali ke depan, mundur, baru kita ada langkahnya, namanya ada langkah sembah juga kayak gini. Sembah. Oke. Sembah artinya Abu Latif itu menciptakan atau yang namanya atau ikon kami tadi ya. Ini kan penyambutan di antara lah di desa, di kampung ataupun kawan-kawan yang datang ke rumah. Iya, iya. Artinya sambutan, namanya ada memang gerakan sambutan, ini kayak sambutan ya. Nah, berhenti deh. Nah, sudah tuh baru. Itu apa Pak namanya kalau bawa? Nah. Nih gerakan nih Nah. namanya gerakan kepiting kedidi nih di antara burung kedidi. Artinya kepiting kedidi ini kena burung kedidi ke darat, Iya. disangkanya mangsa. Oh. Nah, mulai gerakan. Iya, iya, iya. Boleh digerakin Pak? Boleh saya bergerak? Nih dilepas Pak. Lepas. Kayak nih. Iya. Nah, darilah selanya batang ke sungai lanya batang, ke sungai batang singgahlah sebentar, perangnya di pulau Perangin, singgahlah sebentar, perangnya di pulau lah Perangin. Ya. Pak Jalani, itu kakek selalu ini ya? Kayak ini. Nggak boleh, Jangan jarang boleh lurus nak nih terus. Oh, Nah kalau capek sebelah ini ganti. ganti. Tapi sesuai dengan irama gantinya. Kalau enggak iramanya enggak cocok, ya Nggak cocok. enggak cocok. Iya. Itu yang kita susah. Iya. Pak Jalani, ada berapa lagu yang biasa dinyanyikan Pak dalam pendiri ini? Ada berapa lagu? Ya, lagunya tergantung. Oh, tergantung. Tergantung. Misalnya kita 5 menit paling Dua. tiga tangan, 3 pantun. Oh, Kalau 5 menit, kalau 7 menit bisa lah 4 tangan. 4. Jadi kenapa dia panjangnya 3 menit dan 4 menit, Pak? Karena kita mengikut festival kan diperbagi waktu. Tapi kalau kita memang enggak ada batasnya, terserah. Bebas. Sampai habis tari. Kalau tari kedidi, bedanya gerakan kita yang merhentikan musik. Tapi kalau dambus misalnya dincak namanya kan, musik artinya kita main ngerhentikan. Kalau tuh tari ngerhenti, Oh, tadi yang berhenti. tari yang ngerhenti. Iya. Berapa lama itu, Pak? Biasanya. Kalau kita ngambil 8 10 menit. 10 menit. Tuh terserah lah. Kalau kita mau seenak-enak kita kan nggak bisa diukur. Tapi kalau kita memang agak capek menari, ya udah 5 menit 8 menit 10 Berarti menit. bisa berhenti terus narik lagi bisa? Bisa. Di gerakan yang sama ya? Nah, gerakan sama. Hmm. Tapi kalau sudah tarik lidi, mungkin capek kan kawan, nak tarik dincaknya lagi. Oh begitu. Kalau orang tua kan harusnya kayak gitu, orang kemarin-kemarin. Yang awal cuma satu jurusan, ini terus maju mundur kayak maju. Itu gaya siapa itu Pak? Hah? Gaya siapa? Gaya orang yang pertama yang ku ngeliat. Maju Jadi mundur dia ya? sembah-sembahan. Hmm. Nah, jadi ada sembahan karena tari sembah tuh menerima orang yang datang. Ibarat kata bapak tadi, gitu. Kebanyakan 5, 4. Kadang-kadang laki. Mana bisa orang-orang lain kan nggak hobi. Iya. Gitu. Sudah nggak tahu, nggak ada pelajaran untuk jam itu kan. Cuman ilmu kedidi ini bukannya turun menurun. Kalau turun menurun misalnya dariku ke anakku kan turun menurun sama. Udah kalau udah belajar nggak tahu. Biarpun kita guru di rumah kita, kalau kita nggak belajar nggak bisa. Iya. Kok kan nggak belajar juga. Padahal orang atau kita sama mbah kami yang ketiga dari yang tua kali tidak belajar, tapi dia tahu sejarah. Iya.
boleh berpasangan. Kalau kita lebih sekarang ini kan lebih cenderung untuk kesenian misalnya 3 laki-laki 3 perempuan kan Iya. apa akhirnya mutek padi ladang tuh kan. Nah, jadi untuk masa tuh dia sudah panen setelah kalau kami kan numbuk pak, numbuk di lesung, jadi makan ramai-ramai, istilahnya mengundang kawan-kawan, gitu. mengundang, bukannya dari orang-orang yang jauh, artinya orang-orang kita. Istilahnya apa? Hah? Istilahnya apa? Istilahnya makan berjemaah ibarat kita nih, makan bersama pak. Tapi diaturkan kita satu rumah nih dia undang kan sekitar 5-6 orang di 6 keluarga artinya, atau kalau misalnya tergantung kita yang numbuk. Itulah akal Abu Latif sama Abu Sama. Akalannya numbuk kan dek kawaman banyak males artinya. Jadi numbuknya harus pakai gayanya panggil kawan-kawan. Dipanggil artinya ada yang menyanyi. Jadi terhibur kita numbuk padi tadi. Jadi perayaan artinya orang tuh ngundang musik tadi ya, main musik tadi. Oh siapa tuh? Oh Amang tuh, yuk tadi kia. Ibaratnya kita ke rumah Amang tuh. Nah, atau kita tengok orang numbuk. Jadi salah kita ngikut numbuk. Sampai 6 orang satu lubang lesung loh. Lubang lesung kalau ini lesung memanggil kayu di lubang ditumbuk sama alu ada kayu. Sambil nyanyi itu pak. Hah? Sambil Nyanyinya nyanyi. setelah orang bekerja loh. Bekerja. Itulah, jadi sampai kalau kita ini 6 orang. Jadi 6 orang. Nah, setelah misal lesung kedua bisa 12. Jadi banyak kan dapat hasil beras tuh kan. Mendapatkan berasnya yang dihasilkan. Setelah beras itulah banyak, jadi kita mengundang orangnya enggak sedikit. Kita 40 orang, 50 orang untuk makan. Jadi adalah namanya kalau orang dulu Demang namanya. Demang itu artinya tanya camat tanya lurah sebenarnya. Satu desa ini enggak ada perhatian. Hingga sekarang juga belum mengetahui. Artinya tidak ada perhatiannya, bantuan siapa itu ini enggak ada. Kalau di pesta orang kawin Pak ada juga? Ya pernah kami ikut. Diundang. Dulu nggak pernah? Oh, dulu pernah. Itulah kalau misal kami, sempat juga Pak, yang cerita aku tadi ya. Waktu ada orang kawin di kampung nih, agak nikah, malam kan, tapi kan acaranya kan malam, siang-siang pernah. Jadi sempat juga kita sekolahnya kelas 3 tuh ngeliat tuh, ya malam. Jadi tarik ke Didi sama Dinca. Orang-orang tuh kita orang tuh sekitar 30-40 umurnya kan. Orang desa ini juga, tapi kan lah meninggal orangnya. Nek baca kita cerita, tanya baca enggak tarik enggak, orangnya lah meninggal sekarang. Kena kita hobi ngelihat dulu baru nonton, sekarang kita nak mau bekerja kan nggak ada ilmu lagi, nggak ada gurunya. Ah yang ketemulah seorang almarhum Kemadu Zaman tadi kan seorang pakar seniman silat. Seniman silat. Dia tidak tahu juga. Guru silat. Tidak tahu juga dia tuh masalah pencak didi ini yang paling bagus. Nggak tahu. Ya kan sempat almarhum kemarin tuh mengajarnya Amang Semaun tadi. Semaun. Sanui namanya. Sanui tadi kok Semaun. Atau Sanui tadi yang hanya bagian dari didi. Kita kan jurusan silat ada beberapa macam, nggak bisa menguasai semua. Ada jurusan-jurusan. Atau Sanui ini memang orangnya. Nah, kena belajar dengan hati-hati. Berarti Pak Jelani gurunya siapa Pak Jelani? Kalau kita guru yang berguru bersilat, Kemadu Zaman. Sama. Terus yang Kemadu Zaman tuh yang gurunya namanya Sanui, nanti Likun. Nah, jadi dari Likun sebenarnya kabar yang kalau bintit Muhammad Alibatan tuh kan, guruan itu namanya guru bintit. Tapi bintit itu banyak jurusan juga, bukannya hanya silat, senimannya juga ada. Orang tuh memang gurunya satu, tapi kan guru asalnya satu, tapi kan lah dapat misal pulang pacak, kan kebun pindah dari sana kan sini belajar lagi kawan-kawan nih, anak-anak nih. Nah tuh belajar Bang. Nek semuanya ramai-ramai nih. Lah setelah sekarang nih kami belajar ramai-ramai. Ramai-ramai. Kenalah ada tempat artinya. Dulu kan nggak pernah jadi, ini kan belum jadi kampung.
sebelum kampung ini ada namanya Kampung Tajim, ada namanya Gimbel, ada yang Menggis nama Pak. Ada nama kampung. Baru namanya Menduk. Menduk nih bukannya sekedarnya Menduk, nama yang asli nama sebelumnya. Nah, ada yang belum ada nama kampung. Berarti namanya orang Lom. Kampung Lom nama. Ya kan orang yang ahli kesenian. Iya. Tapi karena kita masuknya ke budak sekolah tuh, jadi anak-anak itu kita ajar cara nyanyiannya kayak gini. Hampir 2 malam nih nggak istirahat juga kita ngantar budak nyanyian. Belajar. Jadi alhamdulillah kemarin lo kenalah diberi orang dinas tuh alat kami seperti gendang, adanya dambus, dibikin diberi orang kan. Jadi kami ini yang alat lama-lama dikasih dengan budak SMP itu untuk yang belajar. Tapi kalau musik-musiknya ada yang aturan kan, ada yang si A nih yang pakai gendang nih, anak A ini yang gendang induknya kayak gitu Pak. Jadi mungkin kita semua menguasai enggak? Iya. Tapi kalau untuk ngelatih anak-anak baru, misalnya kita bisa juga ngelatihnya. Tapi kita kan masa saya pelatih, saya ketua, saya mengurus kan repot ya. Repot ya. 68 Pak lahir. Parti ya. 92 itu kan 92 kita mengangkatkan tari Kedidi masih ditata kawan-kawan pemusiknya. Banyak main dambus sekitar 10 orang. Iya. 1 yang masuk. Jadi nggak masuk acaranya musiknya. Yang masuklah kakak kita Mujang Khairi. Nah jadi generasi sekarang anak yang Mujang Khairi. Oh gitu. Sudah masuk kita ajar kan. Dari Kedidi Pak, kalau orang nggak tahu sejarahnya nggak bisa. Bisa ya. Nggak bisa. Kalau Bapak pergilah misalnya di Tempelang kan ada juga dari Kedidi Pak. Jadi saya nggak bilang nggak ada namanya Amang Keman. Tapi Kedidinya perempuan. Oh perempuan. Nah, tarinya Ari Apung, bukan tari Kedidi, tari Apung. Ada sama juga. Sama. Kalau Kedidi, ini sejarahnya burung Kedidi, kepiting Kedidi sama Abu Latif. Abu Latif yang menciptakan gerakan burungnya, gerakan kepitingnya. Gerakannya juga berbeda dikit. Cuman gayanya Pak lurus, maju, gerakannya maju kan terus kayak nih. Oh dia jalan mundur kayak nih lah. Udah selesai. Nggak ada sembahan, nggak adanya kumpulan antara kepiting sama grup kepiting ini kan dia kan di tanah kepiting nih, di rawa-rawa tanah tuh. Nah, ya berkumpul. Karena berkumpul tuh ada burung Kedidi terbang dari sungai ke darat. Di tengah-tengah kelompokan burung Kedidi. Nah, kepiting Kedidi. Jadi tuh kayak nih Oh di sayap itu. Ya kan ini kan disangka mangsa. Yang burung ini disangka mangsa. Nah, kalau lah dekat-dekat burung ini kan ngambur. Jadi menteri anak nih gayanya. Pak Jalani sejak kapan Pak itu Kedidi memakai pedang? Dari awal. Dari awal. Dari awal. Itu harusnya dari kayu ya. Nah, dari kayu. Kayu biasa. Kayu nih simbolana. Jadi Abu Latif itu 6 bulan 10 hari menciptakan gerakan burung Kedidi sama kepiting Kedidi. Jadi ini simbolana ibaratnya ke singkingnya ke jepitan capit. Capil capit. Piting. Piting tuh. Kalau ini kan ini ibaratnya burung gerakannya burung. Tapi ini kepiting Kedidi baik susah. Mananya burung, mananya kepiting. Susah mana? Kalau ini kaki kayak ini kan kakinya harus nih. Nah ini burung Kedidi. Burung nih gerakan ini. Burung ini kan di atas air, artinya kalau kita berdayung sama perahu kan ada gelombang dikit kan. Ah tuh gaya. Itulah dari mulainya menebang kayu sebatang sampai jadi kita makan beras tuh kan, jadi beras 6 bulan 10 hari. Itulah Abu Latif menciptakan gerakan burung Kedidi. Setelah panen baru diperagakan gerakan burung Kedidi tadi, gerakan Kedidi. Digerak.
Kalau kostum kita ngambil tradisi, Pak. Tradisinya tari kediri, bajunya kalau kita gayanya baju koko, Pak. Oh, baju koko. Kayak gayanya koko baju. Cuman orang tua dulu karena di pasukan perempuan, artinya baju tuh kalau zaman itu kebaya tuh, Pak. Orang laki ini yang pakai baju sirong, baju koko dan seluar batas ini kan kelihatan gerakannya atau kakinya kayak gini. Ini kayak gini batas ini. Bajunya kalau kami bajunya baju kebun tuh kan, pelacu jenisnya kan. Bukannya kayak apa lah. Kalau kami bilang baju tuh kayak baju kun. Kayak baju kun baju. Teluk Belanga, benar Pak. Teluk Belango. Teluk Belango. Tuh jenisnya. Kalau seingatan kita waktu tahun yang kita masih sekolah kelas 2 itu kan, kelas 2 SD itu. Tapi orang tua dulu mungkin entah macam mana, kita ada tahu lah juga baju Abu Latif kan lama ada baju. Lama ada baju orang tua, Pak. Masih kulitan, baju ini kulit, dibikin dari kulit kayu kan. Kayak belulang-belulang apa kulit misalnya binatang lah kayak ini tuh kan, tapi kita kasar juga sama orang. Nah, tahu orang dulu, Pak. Nih namanya gerakannya, nih kan dibilang juga nih pedang namanya. Ini simbolan kepiting kedidi. Nah, satu. Ada datang ketiga, encat kan ganti. Ah, misalnya datang keempat misalnya ganti mundur kan aneh Pak. Aneh tapi kalau mundur, kalau maju nih. Ah, kalau misalnya rambut 1 2 3 4. Nah, sampai 5 6 7. Kayak aneh 8 kan kayak nanti kulit. Jadi baru lah baca langkah 1 sampai gerakan 1, baru di musik. Nah, jadi awalnya tidak ada musik. enggak. Oke. Kan kita ngajar kan soal dulu. dia pakai musik dulu. Soalnya dia tahu bingung kan, langsung Itu. udah apa nih? Ambil asal goyang kan, ambil asal gerakan. Jadi adalah yang mau ikut di belakang, basing-basing lah katanya. Asal dia baca nari, kali dites, kali dilihat, wah malu kita bawa keluar kan. Namanya kalau ini tadi sembah, Pak. Sembah. Baru. Nah sudah naik kan, baru sembahnya kayak ini nih, hormat kita Hormat, kan. oke. Hormatnya udah baru berangkat kan, baru Berangkat. namanya burung kari angkat itu burung kedidinya. Ya. Nah, gerakan burung kedidi, nah, ada gerakan kumpul, ada gerakan memanjang, melurus, tinggi rendah, nama gerakan kan. Tapi kalau kita kan misalnya festival apa cuma satu-satu lah digerak. Nih diambil satu, kalau dipindah satu gini. Karena kita lah tahu, mereka tahu satu, nih terus maju mundur nama apa gerakan. Bukan kayaknya apa-apa itu, memang ciri khas. Kau tanya lah sama sejarahnya almarhum Qamar Zaman, memang ciri khas. Kayak aneh lah. Nggak dia rancu sini, pokoknya kayak ini. Tapi kalau kami ini kan dibuatlah mudip sedikit sini arah. Jadi kalau gerak ini kan bergerak. Oh, di atas. Karena kan ada selendang kecil kayak nani. Nah nih, kalau perempuan sebelah kanan, kalau laki sebelah kiri.